topik yang sangat penting bagi kita semua, bagaimana agar amal soleh kita selamat dari penyakit riya. Dan ini adalah hal yang menyibukkan orang-orang solehin, para salaf dahulu. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati, li'annaha tataqallabu alayya." Tidak pernah aku menghadapi sesuatu yang paling berat seperti menghadapi hatiku, niatku. Kenapa? Karena hati ini suka berubah-ubah. Sehingga seorang berusaha membersihkan amalnya dari penyakit riya seumur hidup. Ya. Karena hati kita suka berubah-ubah. Hari ini kita bisa ikhlas, besok bisa riya. Jam ini kita bisa ikhlas, 1 jam kemudian kita bisa riya. Karenanya membahas tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari riya adalah pembahasan yang sangat penting. Yakinlah kalau kita meninggal dunia, tidak ada yang menemani kita kecuali amal perbuatan kita. Sebagaimana dalam hadis, ya, yang yatba'ul mayyit 3 hal yang mengikuti mayat. Fayarji'ul itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan balik, tinggal yang 1. 3 perkara tersebut adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Ketika dia dikuburkan, maka hartanya akan meninggalkannya. Mungkin dia diantar dengan mobilnya, diantar oleh pembantu-pembantunya, ya. Keluarganya juga ikut mengantar, anaknya, istrinya, dan amalnya menyertai dia. Ketika selesai dia dikuburkan, maka keluarganya pulang meninggalkan dia. Hartanya pun meninggalkan dia. Ya. Tinggal amal soleh. Dan sering saya sampaikan, di antara kesedihan yang dirasakan oleh seorang mayat, Allah mentakdirkan dia bisa mendengar derap langkah kaki orang-orang yang mengantarnya meninggalkan dirinya. Dia dengar langkah kaki keluarganya meninggalkan kuburan tersebut, sehingga dia tinggal sendirian dalam kuburan. Yang menemaninya siapa? Yang menemaninya adalah amalnya. Kalau amalnya amal soleh, maka akan datang dalam bentuk seorang yang tampan, harum, ya. Sehingga dia bertanya, siapa engkau, man anta? Dia mengatakan, ana amaluka saleh. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Aku adalah berbakti kepada orang tuamu. Aku adalah baca Qur'anmu. Aku adalah puasa sunnahmu. Aku adalah sedekahmu. Aku adalah hajimu. Aku adalah umrahmu. Kalau amalnya buruk, maka akan datang seorang dengan bentuk yang sangat buruk rupa, dengan bau yang tidak enak. Maka ditanya, man anta, siapa engkau? Ana amaluka sayyi. Aku adalah amal burukmu. Di antara amal buruk adalah riya. Oleh karenanya seorang harus yakin tidak ada amal yang bermanfaat bagi dia ketika dalam alam barzah kecuali amal soleh yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka akan digolongkan kepada amal yang buruk. Riya, seandainya riya itu hanya sekedar menjadikan amal soleh menjadi 0, masih mending. Tetapi riya bukan hanya menjadikan amal soleh menjadi 0, bahkan menjadi minus, bahkan dia menjadi dosa besar. Riya merupakan dosa besar. Bagaimana seorang sudah beramal soleh dengan susah payah, ternyata malah terancam dengan neraka jahanam. Semuanya gara-gara niat yang salah. Gara-gara niat yang salah. Makanya benar-benar masalah niat ini harus kita perhatikan. Waspada betul dengan namanya penyakit riya. Setan tidak peduli Anda beramal sebanyak apapun, yang penting ada riyanya, selesai. Itu semua amalmu akan masuk dalam timbangan keburukan, bukan timbangan kebaikan. Yang penting riya, selesai urusan. Mau haji 10 kali, mau haji 20 kali, mau sedekah miliaran, triliunan, kalau ternyata hatimu dihinggapi oleh penyakit riya, maka semua itu bukan cuma 0, bahkan menjadi minus, bahkan diletakkan dalam timbangan keburukan. Dari situ seorang waspada, dan inilah pentingnya kita belajar bersama-sama saling mengingatkan tentang bahayanya penyakit riya dan bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar dari namanya penyakit riya. Dan ini perlu perjuangan. Terlebih lagi, kenapa kita akan perlu berjuang? Karena sifat dasar manusia ingin dipuji. Sifat dasar manusia ingin diakui. Kenapa orang riya? Supaya dia diakui. Kenapa orang riya? Karena dia suka dipuji. Sifat dasar manusia.
Nah, kita harus melawan hal tersebut. Melatih diri kita bahwasanya kita beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Saking bahayanya riya sampai Nabi mengatakan bahaya riya lebih dahsyat daripada bahaya dajjal. Kita tahu fitnah paling besar di alam semesta ini adalah fitnahnya dajjal yang saktinya luar biasa. Kalau dia berkata kepada langit, wa ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka hujan akan turun. Wa ya ardu ambiti, kalau dia pergi ke sebuah dataran yang tandus, dia mengatakan tumbuhkanlah tumbuhanmu, maka jadi hijau seketika. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Luar biasa kesaktian dajjal. Tetapi ternyata ada yang lebih mengerikan daripada dajjal, yaitu riya. Ketika para sahabat sedang ngobrol di antara mereka tentang dajjal, Nabi SAW lewat, kemudian Nabi berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, fitnah apakah itu? Maka Rasulullah SAW berkata, syirkul khafi, syirik yang samar. Maksudnya riya. Kemudian Rasulullah SAW contohkan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Seorang berdiri, kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang perhatian terhadap salatnya. Dia baguskan salatnya, dia baguskan bacaannya, dia panjangkan salatnya, dia panjang-panjangkan bacaannya, dia indah-indahkan tajwidnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dipuji oleh makmum misalnya. Ingin dipuji oleh temannya yang lagi salat sama dia. Dan ini Rasulullah SAW katakan lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Kenapa? Karena dajjal hanya muncul di akhir zaman. Sementara fitnah riya bisa muncul kapan saja. Yang kedua, orang yang terfitnah dengan dajjal rata-rata bukan orang soleh. Orang soleh insya Allah aman dari dajjal. Adapun riya justru menyerang orang-orang yang punya amal soleh. Justru riya menyerang orang-orang yang mungkin rajin berdakwah, rajin dermawan, sering umrah, sering haji, sering berbakti sama orang tua. Justru mereka adalah orang-orang yang rawan terkena riya. Karena riya secara definisi adalah melakukan amal soleh untuk dilihat oleh orang lain supaya dipuji. Melakukan amal soleh dengan memperlihatkannya kepada orang lain agar dipuji. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa sih kiat-kiat bagi kita agar kita terhindar daripada riya? Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara terbaik adalah dengan banyak berdoa. Berdoa. Hati kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berubah setiap saat. Dari ikhlas menjadi riya, dari riya menjadi ikhlas. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang bolak-balikan hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kokohkanlah hatiku di atas ikhlas.